Kabupaten Bangli tak hanya terlihat dari panorama alam yang megah. Di balik setiap sudut terdapat warisan budaya yang kaya, menjadikan Bangli sebuah penjagaan tradisi Bali yang autentik. Pada episode cerita militer kali ini, saya Victor Hitler Siagian akan mengajak penonton di rumah untuk melihat bagaimana Kodim 1626 Bangli menjaga masyarakatnya, memberikan ketenangan dan menjaga semua harapan masyarakat. Karena kami percaya TNI bukan hanya menjaga dengan senjata, tetapi TNI menjaga dengan hati. Dalam episode kali ini kita akan membahas secara langsung TMMD ke-120. Ikuti perjalanan saya hanya di Cerita Militer. Kabupaten Bangli juga dikenal sebagai tempat yang memikat dengan kekayaan budaya yang masih terjaga. Salah satu destinasi yang tidak boleh dilewatkan adalah Desa Panglipuran, sebuah desa adat yang terkenal dengan keindahan arsitektur tradisional dan kebersihannya yang luar biasa. Anda dapat menyaksikan kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi leluhur mereka. Tak hanya itu, Kabupaten Bangli juga memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Salah satu daya tarik utamanya adalah Danau Batur yang terletak di Kintamani. Danau vulkanik ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan latar gunung batur yang megah. Berbagai air terjun yang memukau menawarkan keindahan yang dikelilingi oleh tebing-tebing curam. Keunikan Kabupaten Bangli semakin terlihat dari letak geografisnya yang merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak memiliki batas laut. Meski demikian, Bangli menawarkan pemandangan yang luar biasa dengan lembah dan bukit yang hijau. Dengan perpaduan keindahan alam dan kekayaan budaya, Bangli menjadi destinasi yang menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi siapa saja yang berkunjung. Selamat datang di Kodim 1626 Bangli, markas yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bangli. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Bapak, saya kebetulan udah ada janji dengan Dandim. Ada Dandim Bapak di dalam kantor Bapak. Lebih jelasnya nanti Bapak laporan di piket dulu Pak ya. Siap Bapak. Ya. Mari saya antar Pak. Siap Pak. Iya Pak, kemarin sudah ada janjian dengan Bapak Dandim Bapak untuk melihat TMMD. Iya, nanti kita isi buku tamu. Siap Bapak. Berarti saya kesini Bapak. Ini Pak, sudah janji sama Dandim Bapak. Hari ini kami ada berkunjung untuk melihat TMMD langsung Pak dari Kompas TV Bapak. Mohon izin Bapak, tadi penyampaian Dandim sudah ditunggu di lokasi TMMD Bapak. Oh gitu Bapak, dari sini agak jauh nggak Pak? Siap, kurang lebih 20 kiloan Bapak. Oke. Saya ke sana boleh diarahin nggak Pak? Takutnya salah tempat. Siap, nanti telepon saya yang antar ke sana Bapak. Siap Bapak. Ya. Sebelum itu isi buku tamu dulu. Iya Bapak, boleh Bapak. Oke. Siap. Saya isi lagi. 16 Mei 2004. Ntar bertemu Dandim. Siap. Terima kasih Pak, sudah cukup Pak. Ya. Mari Pak, biar saya antar ke lokasi. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Izin Mas.
Pagi Pak. Gimana? Ada Oh, Siapa Pak? pagi. Gimana Mas Victor? Sehat Bapak. Aduh, baru nyampe nih. Iya, tadi di Danter sama Dan Ramil dari Kodim Bapak. Aku kira Oh, Bapak masih di gitu. Kodim. Ternyata Iya. udah langsung ke sini Bapak. Pagi-pagi udah langsung ke sini. Kita Siap. lagi ada TMMD. Siap Bapak. Mohon maaf ya, Pak. nggak ada di kantor. Saya mohon maaf Pak, mengganggu waktunya Bapak. Wah, enggak apa-apa. Siap, Bapak. Ah, Soalnya saya lihat lagi seru nanti boleh nyangkul juga Pak. boleh nanti kita coba ya. Siap Bapak. Betul lagi. Siap. Oh ya. Bapak terima kasih udah ngantar saya Bapak. Iya Bapak. Iya. Bapak, aku boleh ganggu sedikit Bapak? Boleh, boleh. Mumpung di lokasi ini mungkin aku akan menanyakan tentang jalan dulu Bapak ya. Iya. Nah ini Pak targetnya untuk TMMD 120 ini dari Kodim 1626 Bangli itu berapa jaraknya berapa meter Pak? Jadi gini Mas Victor, program ini sebelumnya sudah kita rencanakan dari awal. Sebenarnya dari tahun lalu, dari pemerintah daerah. Jadi sudah direncanakan untuk pembangunan jalan ini. Sehingga kemarin belum bisa dieksekusi karena belum ada program TMMD. Oke. Sehingga tahun ini begitu ada program TMMD oleh Kodim 1626 Bangli, kita bangun jalannya. Kita sudah berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah. Kemudian dicari sasarannya, dan inilah sasaran yang paling tepat untuk kita bangun. Jadi jalan ini kita bangun kurang lebih sepanjang 1,5 kilo. Ini kesulitannya apa Bapak yang Bapak temukan sendiri Bapak? Jadi awalnya kita membuka jalan ini cukup riskan. Oke, Pak. Artinya dulu jalan ini sudah pernah dibuka, namun hanya untuk kendaraan bermotor. Nah, sekarang kita buka, harapannya bisa untuk akses masyarakat yang lebih baik. Jadi bisa mobil masuk. Jadi kemarin kita sudah desain, ini jalan ini kemarin itu ada longsor, Mas Victor. Jadi kalau kita lihat nanti, kita bisa ke sana, nanti bisa kita lihat, itu ada tebing yang di sebelah, kalau dari sini sebelah kiri jalan. Oh kiri saya tadi ya? Iya betul, yang tinggi itu amblas, kemudian karena di sini curah hujannya cukup tinggi, sehingga membuat gerusan berlubang, hampir kurang lebih 50 meter. Kemarin juga kami begitu ngecek ke lokasi, kami juga agak ragu-ragu, bisa tidak akan menyelesaikan jalan ini. Ada strategi khusus nggak Pak? Untuk Kami sudah bicarakan dengan dinas PU-nya kabupaten, termasuk sudah diskusi dengan Bapak Bupati juga sempat meninjau pada saat pembukaan jalan ini, kegiatan TMMD. Jadi untuk yang agak beresiko itu akan kita siasati dengan menanam pohon. Jadi kita tanam pohon di sebelah kanan kiri jalan nanti sebagai untuk penahan tanggul. Selain juga kita sudah buat DPT daerah penahan tanggul itu. Kemudian nanti yang tebing-tebing yang kanan juga kedepannya akan kita proses untuk dibuat tanggul sehingga untuk memperkuat jalan tidak longsor lagi. Iya. Nah, termasuk kita buat drainase saluran yang pada saat nanti musim hujan itu mungkin curah airnya cukup banyak sehingga kita buatkan saluran air, nanti air akan tumpah ke sana. Karena kalau kita tidak buatkan saluran air atau drainase, nah, itu akan menggerus tanahnya. Betul, sehingga akan buat longsor. Iya. Karena kan emang curah hujan juga di daerah Bang ini cukup tinggi. Iya, betul. Ketinggian, betul. Nah, kita ada Gunung Batur yang memang ketinggiannya di atas 1.700, sehingga itu yang bisa membuat perubahan cuaca. Oh iya. Ya, betul. Jadi kalau ada ketinggian, jadi curah hujan bisa cepat turun gitu, Mas. Iya, kalau Iya. di ketinggian pasti curah hujan lebih tinggi juga. Dan resiko kayak gempa juga ada lah ya sedikit-sedikit Bapak. Betul. Gempa yang paling rawan di sini longsor. Mas Victor. Iya. Jadi Bangli ini rawannya longsor. Oke Mas, wah kayaknya kita nggak pas deh di sini. Siapa Pak? Nanti kita ajak di suatu tempat lah. Siap. Sebelum kita ke sasaran tambahan, kita bisa menikmati pemandangan. Ya, Siap. nanti kita ajak. Oke? Ya, terima kasih Pak. Oke, ayo. Iya Pak, ini apa sih Pak nama tempatnya Pak? Nah, Mas Victor, sekarang kita sudah ada di Desa Penglipuran. Desa Penglipuran itu adalah salah satu desa terbaik, terbersih yang ada di Bangli maupun di dunia, sudah diakui. Dan ini adalah salah satu tempat pariwisata yang cukup disegani oleh para tamu-tamu wisatawan domestik maupun dari luar negeri. Ini saya ajak ke sini biar Mas Victor juga tahu, bisa tahu apa yang ada di Bangli. Siap, Bapak. Seperti itu. Siap Bapak. Tapi sebelum nanti kita lanjut, Mas, karena sudah ada di
Bangli, dan di Bali ada kenang-kenangan yang saya berikan. Siap. Ciri khas dari Bali. Siapa Pak? Nah, ini Saya pakai ini, Pak, namanya udeng. Namanya udeng? Iya betul. Ini udeng, ciri khasnya Bali, digunakan pada saat kegiatan upacara, dan ini memiliki makna bahwa apabila menggunakan ini, khususnya untuk yang pria, ini untuk menyatukan pikiran pada Oke. saat kita melaksanakan ibadah. Kalau untuk warna ada nggak Pak? Ciri khasnya kalau kita ibadah ke pura itu kita menggunakan warna putih. Oke. Tapi juga sering dikombinasikan dengan warna-warna yang lain sebagai salah satu daya tarik, sebagai apa? Digunakan kalau misalnya ada acara tradisi, ada acara-acara pementasan, itu bisa digunakan. Siapa Pak? Oke, saya pakaikan dulu. Siapa Pak? Iya Pak. Oh, Biar nggak salah posisi. ya betul. Pasti kan ada aturan-aturannya juga Pak. ya? Betul. Siap. Makin ganteng nih. Iya, saya setiap daerah-daerah dapat cindramata ini Pak, nanti jadi saya koleksi Pak. Waduh. Dari Papua dapat, dari NTT dapat, Ya, sekarang dari Bali. Mudah-mudahan terkenang sama Siap Bali. pasti terkenang Pak. Jadi Pak, saya dengar ini Ya. juga dari cerita dari Bapak, ini adalah tempat raja ya Bapak ya? Sebelumnya. Betul. Yang dari masyarakat yang lokasinya Di Bayung jauh, Gede, di betul. Banyumas berapa? Bayung Gede. Bayung Gede. Kintamani. Dikumpulkan di sini Bapak ya? Betul. Dari zaman dulu di tahun kurang lebih 800 Masehi, Oke. kita ada satu kerajaan di sini namanya Kerajaan Bangli. Ada tempatnya di kota, di Taman Bali itu ada Oke. satu kerajaan di situ. Dulu berperang dengan kerajaan lainnya, kemudian dibantu oleh masyarakat yang ada di Bayung Gede, Oke. Kintamani. Mereka membantu sehingga memenangkan pertempuran. Kemudian dari raja memberikanlah tempat untuk mereka karena sudah membantu Raja Bangli di tempat ini. Kemudian mereka mendesain rumahnya seperti ini dan sampai sekarang terpelihara dan terjaga. Dan ini menjadi ikonnya, salah satu ikon Bangli selain Kintamani. Iya, siap Mas Bapak. Victor. Ini juga masih terjaga sekali kebersihannya. Tadi saya ngeliat juga, katanya juga ini batu-batunya masih batu-batu dari awal Bapak ya? Ya betul. Ini batunya sudah ya sejak berdirinya Kerajaan Bangli seperti itu. Siap. Kan kalau Bali itu Pak, adat istiadatnya sangat kental sekali. Ya. Saya boleh tanya nggak Pak? Ada Boleh. filosofi apa Pak yang ditanam ke diri Bapak sehingga Bapak saat ini bisa jadi komandan dari Dandim? Itu kan tidak semua, walaupun dia kelulusan perwira itu, kesempatan itu belum tentu pasti akan dapat setiap perwira Pak ya. Ya. Apa Pak filosofi yang Bapak tanamkan dalam diri Bapak sehingga Bapak saat ini bisa terpilih menjadi Danyon, sekarang Dandim? Boleh apa Pak filosofinya Pak tentang Bali itu sendiri? Sebenarnya kalau di TNI itu kita bertugas itu berdasarkan surat perintah. Siap. Artinya kita tidak akan memandang atau memilih di mana kita Siap. bertugas. Namun karena perjalanan karir yang sudah kita ikuti, aturan yang sudah kita ikuti menjadi TNI, saya kira itu yang menjadi yang saya tanamkan dalam diri untuk tidak melakukan pelanggaran, melakukan tugas apa yang diberikan dari pimpinan, berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan apa yang menjadi pekerjaan, sehingga pimpinan memberikan kepercayaan kepada kita dalam memimpin suatu organisasi, baik sebagai komandan batalion, apalagi dengan di posisi sekarang saya sebagai putra daerah tentu diberikan penugasan di Bali ini menjadi tantangan kepada saya untuk bagaimana memimpin di daerah sendiri, bagaimana mengajak masyarakat, pemerintah daerah untuk bisa membangun wilayah maupun berupaya untuk membangun tempat saya sekarang ini di Kodim 1626 Bangli.
Bapak ini kan benar, ini tempat kelahiran Bapak, punya kebanggaan sendiri. Ya dimanapun Bapak bertugas pasti punya kebanggaan sendiri Bapak. betul. Saat ini Bapak menjadi Komandan Kodim 1626 Bangli Bapak. Ya. Kalau saya boleh tanya Pak, apa sih Pak tupoksi sendiri dari Kodim 1626 Bangli ini Pak? Mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Ya. Sebenarnya tugas tupoksi Kodim itu sama dengan satuan Kodim yang lain yang ada di Siap. wilayah Bangli, yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kemudian pembinaan teritorial, kemudian menggelar pasukan untuk mewujudkan wilayah pertahanan Ya. di darat khususnya, kemudian berupaya untuk membangun wilayah, menjaga keamanan wilayah, Ya. sehingga tugas pokok kita mendukung Korem 163 Wirasata yang khususnya ada di Bali itu bisa tercapai dengan baik, begitu Mas. Siap. Tugas pokoknya. Bapak izin, kalau dari menjadi seorang komandan kan menjaga keamanan masyarakat pasti kan ada koordinasi baik dengan anggota Pak. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana sih Pak arahannya Pak biar keamanan, biar segala kesehatan fasilitas masyarakat ini juga terjamin dari Bapak sendiri, bagaimana Pak menyampaikan ke masyarakat Bapak, ke anggotanya Bapak? Ya, sebenarnya tugas di TNI itu khususnya di satuan teritorial seperti yang tadi dari tupoksi itu kita jabarkan Mas. Jadi dari petunjuk dan arahan dari pimpinan, dari Bapak Kasat, dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, kemudian Pangdam, Korem, kita jabarkan di bawah bagaimana kita di satuan teritorial ini untuk bisa menyiapkan yang tadi wilayah pertahanan itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan dengan Polri, dengan pemerintah daerah, termasuk masyarakat. Ya. Kami menyampaikan juga kepada para Babinsa yang sebagai ujung tombaknya yang ada di lapangan untuk selalu bersama-sama dengan rakyat di masing-masing wilayahnya, menyatu dengan rakyat, mengetahui apa permasalahannya, berupaya untuk berkoordinasi apabila ada suatu permasalahan kita selesaikan secara bersama-sama di tingkat bawah, dari masyarakat, dari kecamatan, dari desa, maupun sampai dengan kabupaten sendiri. Tentunya saya juga sudah ada forum atau Forkopimda di tingkat kabupaten. Kami selalu berkolaborasi, selalu berkomunikasi dengan Bupati, dengan Ketua DPRD, kemudian Ketua Kajari, termasuk dengan Kapolres, termasuk stakeholder yang lainnya, Toga, Thomas, dan para sesepuh-sepuh yang ada di masyarakat. Kita berupaya berkomunikasi, mencari solusi untuk menjaga keamanan yang ada di wilayah agar tetap stabil, kondusif, dan terjaminlah untuk pelaksanaan kegiatan masyarakat selama di lapangan ataupun selama di wilayahnya masing-masing. Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 tahun 2024 resmi dibuka di Kabupaten Bangli. Upacara pembukaan yang dipimpin oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pejabat, termasuk Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Bagus Ketut Surya Wedana, dan Dandim 1626 Bangli, Letkol Kavaleri I Ketut Arte Negara. Dengan tema Dharma Bakti TMMD, mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. Program ini tidak hanya membangun sarana fisik, tetapi juga memupuk semangat dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola potensi desa mereka. TMMD telah banyak memberikan sumbangsi dan andil yang luar biasa, berharga, yang hasilnya sungguh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Bali yang tercinta ini. Semangat kegotong royongan membangun bangsa, mulai dari pinggiran yakni desa, semua bahu-membahu, memberikan sumbangan pikiran, ide, dan gagasan, sumbangan tenaga dan keterampilan, sumbangan materi, dan pembendaan, dan lain-lainnya. Bapak kan kalau menjadi pimpinan di Danyon di Yonif Bapak atau Yonkap Kavaleri itu kan bertugas untuk kesatuan tempur Bapak. Saat ini kan lebih ke teritorial Bapak. Kan dan kebetulan juga di bulan ini menjalankan TMMD ke 120 Bapak. Boleh dijelaskan nggak sih Pak untuk TMMD yang ke 120 ini untuk fisik sendiri itu Pak, apa saja yang akan dibangun dan tujuan Bapak apa sih Pak? Kebetulan kan tanah kelahiran Bapak pasti kan ada kebanggaan yang Bapak simpan untuk bisa memperbaiki fasilitas masyarakat yang tempat Bapak lahir Pak. Apa saja Pak fasilitas yang akan dibangun Pak? Baik, pada saat ini kebetulan kita ada program dari Angkatan Darat maupun dari
Mabes TNI, kita ada kegiatan TMMD ke-120, itu dilaksanakan di jajaran Korem 163, tepatnya di Kodim 1626 Bangli. Kita saat ini mengerjakan ataupun membuat fasilitas jalan untuk sasaran fisiknya. Itu di Desa 3, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Kita mengerjakan jalan sepanjang 1.500 meter, setengah kilo dengan kelebaran kurang lebih sekitar 4 meter. Kemudian sasaran fisik lainnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Bapak Kasat, kita harus membantu masyarakat. Kita juga membangun sumur bor, kemudian memperbaiki tempat ibadah yang menjadi, kalau di Bali kan ini pura gitu Mas. Nah, sehingga kemarin kita perbaiki pura juga. Kemudian ada beberapa fasilitas juga yang kita perbaiki juga, khususnya yang di jalan yang kita tadi itu membuat DPT, kemudian buat gorong-gorong. Izin yang sampaikan dulu, memang untuk penentuan titik sumur bor ini ditentukan dari Pemda Desa, juga dibantu dari tenaga teknisi seperti itu. Terus tujuannya kami selaku masyarakat di Banjartemaga bisa mencukupi untuk kebutuhan, terutama satu untuk rumah tangga, juga untuk pertanian, juga untuk peternakan seperti itu. Bagaimana Pak penentuan lokasinya Pak? Apakah berdasarkan banyak angka Pak? Nah, sedikit yang ceritakan, kalau dulu mata airnya bersumber dari sungai, dari Tukar yang di sebelah timur di Tukar Bangsa. Pengalaman dari dulu, memang setelah memasuki musim kemarau agak menurun titik airnya. Makanya kami berusaha dari Pemda Desa, termasuk dibantu dari Bapak TNI untuk bisa ada sumur bor. Nah, kami seperti itu harapannya, biar bisa ke depan untuk lebih optimal menyuplai air minum kepada masyarakat kami. Selama menjalankan program TMMD ke-120, Kodim 1626 Bangli bermarkas sementara di Pos Komando Taktis. Pos Komando Taktis atau Poskotis adalah sebagai tempat koordinasi dan pusat informasi bagi pihak-pihak terkait selama program TMMD ini berlangsung. Poskotis akan dinahkodai oleh seorang perwira seksi teritorial atau pasiter. Saat ini saya sudah bersama dengan perwira seksi teritorial. Izin Bapak, dengan Kapten Dewa. Oh, Kapten Dewa. Siapa Pak? Terima kasih Bapak. Kita boleh ngobrol-ngobrol dikit Pak? Bisa. Kalau peranan dari pasiter ini, tanggung jawabannya apa saja sih Pak di TMMD ke-120 di Kodim 1626 Bangli ini sendiri Bapak? Om Swastiastu. Saya Kapten Dewa selaku perwira seksi teritorial Kodim 1626 Bangli mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses TNI Manunggal Membangun Desa ke-120 tahun anggaran 2024 di Kodim 1626 Bangli. Adapun peranannya sebagai berikut. Yang pertama, membantu dan Satgas dalam mengkoordinasikan terkait dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bangli. Yang berikutnya, membantu dan Satgas untuk memimpin dan mengkoordinasikan terkait dengan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa. Bapak, boleh diceritakan Pak, ini kan banyak sekali prosesnya Bapak, pasti kan dari proses perencanaan sampai pelaksanaan Bapak. Bapak boleh dijelaskan Pak, bagaimana sih prosesnya? Dari kan pasti kan ada survei-survei juga, survei kayak berkunjung ke rumah, berkunjung ke tempat-tempat yang akan dibangun jalan, dan sampai ditentukan, wah ini lokasi yang akan saya bangun, wah lokasi ini yang akan kita tujukan untuk pembangunan jalan. Boleh ceritakan Pak, bagaimana prosesnya Bapak? Baik, dalam proses pembangunan ataupun program TNI Manunggal Membangun Desa, kita melaksanakan yaitu 4 tahapan.
Nah, tahapan yang pertama yaitu tahap perencanaan, Siap, Bapak. setelah itu tahap persiapan, setelah itu tahap pelaksanaan, baru tahap pengakhiran. Nah, adapun tahap perencanaan yang pertama adalah kita menyusun rencana TMMD. Nah, setelah menyusun rencana, baru kita melaksanakan peninjauan medan Ya. ataupun survei-survei tentang lokasi-lokasi yang akan kita kerjakan nantinya, apakah sesuai dan sebagainya. Selesai melaksanakan survei ataupun meninjau medan terhadap semua lokasi yang akan kita rencanakan, kita akan melaksanakan penyempurnaan rencana. Penyempurnaan rencana awal itu kita sempurnakan sesuai dengan harapan dan hasil dari meninjau medan sehingga real dan nyata. Nah, setelah selesai kita melaksanakan penyempurnaan rencana, kita menyusun organisasi, berkomunikasi dengan juga aparat yang terkait, terutama juga baik dari Pemda ataupun dari satuan atas terkait dengan rencana yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya di tahap persiapan otomatis kita menyiapkan administrasi, baik itu ATK, logistik dan sebagainya, menyiapkan personil, baik dari satuan Kodim 1626 Bangli ataupun satuan pasukan tempur ataupun dari balak-balak yang ada di Kodam 9 Udayana ataupun Korem 163. Nah, setelah itu baru kita menyiapkan sarana prasarana perlengkapan yang akan kita gunakan selama pelaksanaan TMMD. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan paparan. Ya, melaksanakan paparan, baik paparan dalam artian dari staf-staf, setelah itu baru dan Satgas yang akan melaksanakan paparan kepada pejabat-pejabat. Nah, setelah itu juga kita menyiapkan geladi bersih, geladi kotor sebelum kita melaksanakan pembukaan TMMD. Nah, setelah itu pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaan TMMD ini kita melaksanakan TMMD dengan waktu 30 hari. Ya, 1 Nah, bulan. dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 6 Juni. Iya, Bapak. Proses pemilihan desa 3 selaku sebagai sasaran TMMD, di mana harapan masyarakat di desa 3, saya ketahui saat musrenbang di desa 3 bahwasanya prioritas usulan prioritas untuk pembangunan di desa 3 adalah salah satunya jalan yang menghubungkan 2 desa yang ada di Kecamatan Suset dan Kecamatan Bangli, tepatnya di Desa 3 dan Desa Kayu Pihi, di mana setelah usulan kita terima di kecamatan, saya berkoordinasi, memfasilitasi bersama Dinas PMD, ke Pak Bupati, ke Pak Dandim untuk diusulkan mendapatkan program TMMD di tahun 2024 ini. Mengenai upaya Satgas TMMD ke-120, Kodim 1626 Bangli, merehabilitasi bangunan suci Pura Puse Panyungsungan Buungan. Sebuah upaya yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keagamaan di tengah masyarakat. Di Pulau Bali, keagamaan dan spiritualisme memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Hindu. Melalui kerja keras dan dedikasi, Satgas TMMD Kodim 1626 Bangli tengah berusaha menyelesaikan rehab bangunan suci ini dengan penuh kehati-hatian dan keindahan yang mengagumkan.
Upaya menjaga dan merawat tempat ibadah seperti Pura Puseh Panyungsungan Buungan bukan hanya sekedar pembangunan fisik semata, namun juga sebuah penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan spiritual yang diyakini oleh masyarakat Hindu di Bali. Aksi nyata ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dalam menjaga warisan budaya dan keagamaan sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis di Pulau Dewata. Ini hanya satu-satunya ada di Bangli. Kalau di daerah lain dia berbeda, dia lebih. Membuat fondasi, kemudian kayu dan kayunya akan menyerupai seperti ini. Nanti ukiran. Nah, bukir ini kan masih kurang ukirannya, karena dulu masih belum terlalu. Salah satu program TMMD ke-120 yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD Kodim 1626 Bangli, yaitu rehab rumah tidak layak huni atau RTLH milik Iwayan Ranis, warga Desa 3, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Sebelum program TMMD dilaksanakan, kondisi rumah milik Iwayan Ranis sangat memprihatinkan. Rumah dengan struktur yang kurang kokoh mengakibatkan penghuni rumah sering merasa tidak nyaman, terutama saat cuaca buruk, atap yang bocor, dinding yang retak, dan lantai yang tidak rata menjadi pemandangan sehari-hari bagi keluarga Iwayan Ranis. Satgas TMMD Kodim 1626 Bangli bekerja keras sejak awal program untuk merealisasikan harapan Iwayan Ranis dan keluarganya. Dalam kurun waktu 3 minggu, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mengubah rumah yang dulunya tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman. Salah satu aspek yang paling menonjol dari pelaksanaan program TMMD ini adalah keterlibatan aktif masyarakat. Warga Desa 3 menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi, membantu Satgas TMMD dalam berbagai aspek pekerjaan. Kolaborasi antara Satgas TMMD Kodim 1626 Bangli dan masyarakat juga didukung oleh pemerintah daerah serta berbagai pihak lain. Saat ini saya sudah berada di tempat sasaran untuk TMMD ke-120 di Desa 3, Kecamatan Susuk, Kabupaten Bangli. Saya sudah bersama dengan Bapak Ranis. Bapak Ranis ini pemilik rumah yang saat ini sedang dilaksanakan perbaikan rumah karena beberapa tahun lalu rumah ini bisa dikatakan tidak layak huni, Bapak ya. Dan saya juga bersama dengan Kepala Desa. Kalau Kepala Desa Pak, apa itu Pak? Kalau di Bali Pak? Namanya perbekal Bang. Perbekal. Kalau di Jakarta katanya itu masakan istri yang dibawa ke kantor Bapak. Coba Pak, bagaimana sih Pak? Kok bisa sih dari Bapak memilih rumah Bapak Ranis untuk dipilih untuk diperbaiki oleh teman-teman dari TNI Pak? Baik Bang. Sini Bapak. Nah dari 2000 kakak ini ke titiang survei, karena ini bantuannya cuma satu ya, kami harus survei turun dulu mana dari penduduk kami yang paling pantas dapat untuk ini bedah rumahnya.
Oke Bapak, saya dapat informasi katanya untuk pemilihan rumah Bapak Ranis ini sudah pernah juga untuk diperbaiki tetapi tidak jadi Bapak ya? Kenapa? Nggih, benar. Mungkin kalau tidak salah niki sudah hampir 5 tahun yang lalu kami mengajukan niki ke Dinas Sosial kita. Nah, waktu verifikasi ada beberapa syarat tidak dipenuhi makanya niki batal itu waktu 5 tahun yang lalu. Syaratnya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Waktu niki kepemilikan tanah belum gitu. Jadinya dari Dinsos itu tanah harus sudah jelas kepemilikannya. Gitu. Oke, tapi untuk saat ini sudah dari teman-teman TNI sudah jelas. Oke, udah jelas. Terus apa sih Pak yang Bapak ingin sampaikan ke teman-teman TNI? Karena kan ini kan jawaban besar dari doa Bapak. Apa Pak ingin Bapak sampaikan? Karena ada pernah Dinsos ingin membangun tetapi tidak jadi karena ada syarat yang tidak terpenuhi, dan tahun ini keinginan Bapak bisa terpenuhi. Apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada Bapak Kasat kita, Bapak Pangdam, kepada Bapak Dandim Bapak? Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Ada lagi Bapak? Supaya kedepannya lebih baik lagi. Siapa Pak? Terima kasih Bapak ya. Semoga warga Bapak juga semuanya dapat menikmati. Karena kan bukan cuma aja pembangunan rumah tidak layak huni, ada juga yang kita dengar ada pembangunan jalan raya, ada pembangunan pura juga perbaikan rumah ibadah Bapak ya. Sama nanti juga ada kegiatan-kegiatan untuk non fisiknya seperti pembinaan untuk masyarakat Bapak ya. Semoga teman-teman TNI tidak pernah bosan membantu masyarakat dan menjadi solusi masyarakat untuk apa saja permasalahan di masyarakat Bapak ya. Terima kasih Bapak, kita boleh langsung lihat ke rumahnya Bapak? Enggih. TMMD ke-120 yang diadakan oleh Kodim 1626 Bangli telah menunjukkan progres signifikan sejak awal pelaksanaannya di Desa 3, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan TMMD ini. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah memberikan dukungan logistik dan koordinasi untuk memastikan setiap tahap proyek berjalan lancar. Mereka juga memastikan bahwa pembangunan ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Pertama tentu dengan selesainya proyek ini, maka berbagai hal baru akan terjadi. Pertama adalah shortcut untuk urusan ekonomi, untuk urusan pendidikan, untuk urusan kebencanaan. Jadi jalan ini merupakan akan menumbuhkan sentra ekonomi baru, mempermudah akses petani, pelajar, masyarakat dalam menemukan, mempercepat ke pasar, mempercepat ke dunia pendidikan, dan khususnya mempercepat ke Kabupaten Bangli. Nah, dengan infrastruktur yang seperti ini tentu peningkatan hasil produksi dari pertanian, termasuk peningkatan nilai dari hasil pertanian sendiri juga akan bisa dicapai oleh petani, yang pada akhirnya kita harapkan kesejahteraan daripada petani ini juga bisa meningkat. Dan hubungan TNI dengan masyarakat di Kabupaten Bangli ini memang sudah terjalin dengan sangat baik, dan kita harapkan selalu akan seperti ini, apalagi TNI Polri ini, khususnya TNI ini kan punya babinsa di setiap desanya. Dan inilah motornya setiap hari. Jadi hampir seluruh desa di Bangli ini pasti ada babinsanya. Misalnya jalan provinsi Pak. Jadi
turun terus balik lagi nanti. Ya, baik. Program TMMD ini memang sudah berjalan rutin setiap tahunnya di berbagai wilayah. Tentunya di sini kita selalu bersinergi antara TNI, kemudian dari pemerintah setempat. Ini sangat-sangat membantu. Terutama yang di sini sekarang ini adalah di wilayah Kabupaten Bangli, Pak ya. Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, serta para SKPD di Kabupaten dan Kodim semua. Ini sangat membantu. Harapannya dengan kegiatan ini masyarakat bisa ya terbantulah minimal dari seperti jalan tadi yang disampaikan. Dia tidak usah lagi mutar lagi, tapi sudah jalan motong dan jalannya sekarang lebih bagus. Harapannya juga perekonomian makin maju, kemudian kemudahan untuk dia pergi ke tempat yang sekarang ini kira-kira kampung-kampung ini lebih mudah. Tentunya ini juga akan berlanjut nanti kegiatan-kegiatan lain, bukan sampai di sini saja. Tentunya peran juga dari pemerintah daerah ini juga akan terus bersinergi dengan kita di Kodim. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada jajaran Kodim 1626 Bangli atas pelaksanaan TMMD ke-120. Semoga sinergi TNI dan pemerintah daerah ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Melalui upaya ini, tentunya kita berharap Kabupaten Bangli bersama dengan Kodim 1626 bersama-sama membangun dan mewujudkan kesejahteraan. Berharap bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Dengan tekad yang kuat dan semangat gotong royong yang tak tergoyahkan, TNI akan selalu siap. Terus bekerja keras untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bersama-sama, mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju desa yang lebih baik, menuju masa depan yang lebih cerah untuk semua.